Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Gus Anto Channel. Dan disinilah penyimpangannya. Kalau kita cermati urutan niki Bapak Ibu, berarti ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad, berikanlah salam yang sempurna untuk Nabi Muhammad. Kemudian apa? Nabi Muhammad ini disifati Nabi Muhammad lah yang bisa menghilangkan semua kesusahan-kesusahan. Nabi Muhammad lah yang bisa menghilangkan semua kesulitan-kesulitan hidup. Nabi Muhammad lah yang bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Nabi Muhammad lah yang bisa menjadikan kita mendapatkan semua harapan-harapan yang kita pernah mohonkan. Termasuk Nabi Muhammad lah yang memberikan husnul khotimah bagi seseorang. Nabi Muhammad lah yustasqu al-ghamam. Nabi Muhammad yang bisa menurunkan hujan. Ya. Maka Bapak Ibu, kira-kira lafaz ini benar atau tidak? Kalau ada yang mengatakan sholawat nariyah itu syirik, berarti Anda menuduh banyak ulama yang terjerumus dalam kesyirikan. Bahkan Mufti Mesir, yaitu Syekh Ali Jum'ah, juga mengamalkan sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu yang mengarang adalah Syekh Muhammad At-Tazi Al-Maghribi. Jadi tidak mungkin orang sealim sekali beliau terjerumus dalam kesyirikan. Di Indonesia, jutaan para ulama yang mengamalkan sholawat nariyah. Adapun orang-orang yang mengatakan sholawat nariyah adalah syirik. Satu, karena mereka menganggap para ulama tidak tahu prinsip dasar tauhid. Yo jenenge ulama yo mesti ngerti lah Kang jenenge dasar-dasar tauhid. Masa ulama tidak bisa membedakan antara al-khaliq dengan makhluk? Ya tidak mungkin. Allah dengan Nabi Muhammad mereka tidak bisa membedakan. Ya tidak mungkin. Yang jenenge ulama mau seorang reti. Seawam-awamnya orang muslim pasti juga mereka akan tahu bahwasanya mereka bisa membedakan antara al-khaliq dengan al-makhluk. Apalagi ulama-ulama sekaliber mereka semua. Jadi tidak mungkin mereka tidak bisa membedakan antara al-khaliq dengan al-makhluk. Kedua, orang yang menganggap sholawat nariyah syirik seakan-akan mereka mengatakan pengarang sholawat nariyah telah terjerumus dalam kesyirikan. Ya mana mungkin orang sealim Syekh At-Tazi terjerumus dalam kesyirikan? Ya tidak akan mungkin. Mana mungkin juga Syekh At-Tazi tidak bisa membedakan antara al-khaliq dengan al-makhluk. Soalnya apa? Soalnya Syekh Muhammad At-Tazi itu adalah ulama yang sangat alim. Baik alim dalam bidang fikih, tasawuf, tauhid, ilmu kalam, bahkan ilmu lughah. Dia adalah orang yang sangat alim. Kalau tidak percaya, cobalah lihat biografi dari ulama tersebut. Maka Anda akan tahu bagaimana kealiman beliau. Yang ketiga, para penuduh tersebut orang-orang yang sangat ceroboh dan tidak tahu tata bahasa Arab, sehingga tidak tahu redaksinya kata-kata yang digunakan dalam sholawat nariyah. Mereka memang tidak tahu, bahkan kemungkinan tidak pernah belajar ilmu tata bahasa Arab. Ada 4 bahasa dalam sholawat nariyah, kan begini. Lafalnya sholawat nariyah itu begini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqadu. Nah ini kata-kata yang biasanya digunakan para penuduh. Tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdu bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaitu. Mereka mengatakan seakan-akan wa tanhallu bihil uqadu, seakan-akan Nabi Muhammad lah yang melepaskan ikatan-ikatan atau sandat-sandat. Watang friju bil qurabu, seakan-akan Nabi Muhammad lah yang memberikan kebahagiaan. Terus watuk bil hawaiju, seakan-akan
Nabi Muhammadlah yang mengabulkan segala hajat-hajat mereka. Watu nalu bihi ibu dan ilakhirihi. Seakan-akan dalam konteks tersebut, seakan-akan Nabi Muhammad itu menjadi Tuhan. Kalau pemahaman Anda seperti itu, ya ngaji dulu lah Kang, jangan langsung mengklaim, jangan langsung menuduh. Anda belajar dulu tasrif, amsilatut tasrifiyah atau ilmu sorof. Nah, seperti kitab ini, amsilatut tasrifiyah, ini ada redaksi dari wazan-wazan. Nah, ada sulasi mujarrad, sulasi mazid dan lain-lain. Itu di sini itu ada semua. Dan kitab ini itu pelajaran waktu diniyah. Ya, waktu diniyah itu ya di bawah MTS atau SMP lah. Dalam sekolahan NU biasanya itu sebelum masuk MTS itu ada diniyah dulu. Atau SMP itu melewati diniyah dulu. Dan pelajaran ini udah ada dalam diniyah. Jadi tolong Andalah belajar dulu bagaimana redaksi dari sholawat nariyah tersebut. Coba kita pahami bersama satu persatu bahasa yang digunakan dalam sholawat nariyah biar tidak salah paham. Coba kita bedah bersama. Tanhalu bihil uqadu. Tanhalu itu anut wazan ing fa'ala. Ya, tanhalu itu fi'il mudhari yang anut wazan ing fa'ala. Ing fa'ala. Nah, adapun lafal wazan ing fa'ala itu berfaedah li mutawa'atil fi'li. Li mutawa'atil fi'li atau imbas dari suatu pekerjaan. Itu faedah dari lafal ing fa'ala. In fa'ala yang fa'ilu. In halla yang halu. Itu fi'il mudhari yang ikut wazan ing fa'ala yang berfaedah li mutawa'atil fi'li. Misalnya saya contohkan ya. Kasartu az-zujaja fang kasar. Saya memecahkan kaca. Itu pelaku atau fa'ilnya kasar itu adalah saya. Nah, adapun ing kasaro az-zujaja, ing kasaro itu adalah imbas dari pekerjaan saya. Nah, adapun lafal tanhalu itu asalnya itu halallahu bihi al-uqoda fanhalla. Jadi yang fa'il yang melepaskan tali atau sandet-sandet itu adalah Allah. Allah, bukan Nabi Muhammad. Tanhalu, makanya adapun bihi itu adalah huruf tawasul, huruf jer, ya kan? Nah, misalnya tanhalu itu asalnya halallahu bihi al-uqoda fanhalla. Makanya diredaksikan tanhalu, begitu kan? Jadi tolong difahami. Makanya dalam pondok biasanya itu memaknai tanhalu biasanya itu nerimo kalepasake bi sebab Nabi Muhammad apa sing nerimo kauculake atau kalepasake al-uqadu yaitu santet misalnya. Itu pemaknaan daripada inhala. Seperti itu. Terus watang fariju bil qrobu juga sama. Itu redaksinya fi'il mudhari yang anut wazan ing fa'ala yang berfaedah li mutawa'atil fi'li. Jadi yang di sini itu adalah pelaku daripada faroja itu adalah Allah, bukan Nabi Muhammad. Adapun bihi itu merupakan huruf sambung atau tawasul. Itu perlu difahami. Jadi jangan langsung menuduh seperti itu. Terus watuqdo bihil hawaiju. Watuqdo itu merupakan fi'il mabni majhul. Ya, fi'il mabni majhul. Asalnya itu kan wa qadallahu bihi al hawaija. Nah, adapun dijadikan fi'il mudhari itu maka fi'il mudhari itu menjadi tuqdo. Asalnya yakdi jadi tuqdo. Adapun hawaiju itu merupakan naibul fa'il. Naibul fa'il itu definisinya adalah maf'ul bih yang menempati kedudukannya fa'il. Seperti itu. Wa tuqda bihil hawaiju. Asalnya
yaqdiyallahu bihi al-hawaija. Nah di sini kenapa lafal Allah dibuang, itu soalnya sudah maklum. Itulah makanya dijadikan mabni majhul. Asalnya fa'ilnya yang lafal tuqda itu adalah Allah, yang al-hawaiju itu asalnya maf'ul. Seperti itu. Makanya dimabnikan majhul. Itu fa'ilnya sudah maklum. Dan itu sudah diketahui banyak orang lah, itu sudah maklum, itu sudah sangat jelas itu. Tidak, bahkan orang i'dad atau orang diniyah juga tahu bagaimana mabni majhul itu bagaimana. Terus tunalu bihi raqaib itu juga sama, yaitu mabni majhul seperti itu. Dan faedahnya juga sama seperti tadi. Jadi bagi para penuduh, tolonglah lihat dulu konteks daripada sholawat nariyah tersebut, jangan langsung menuduh seperti itu. Belajar dulu biar paham. Tidak mungkin Syekh Muhammad At-Tazi itu ulama alim, baik ilmu alim tauhid, alim fikih dan lain-lain. Jadi tidak mungkin terjerumus dalam kesyirikan. Makanya menggunakan redaksi tanhalu ila akhirih seperti itu. Jadi tolong teman-teman yang mengatakan sholawat nariyah itu syirik, jangan ceroboh. Belajar sorof dulu, faedahnya apa, redaksinya bagaimana, dicermati, jangan mudah mensyirikkan kalau tidak tahu, kalau tidak ngerti. Kalau Anda mensyirikkan sholawat nariyah, berapa juta ulama yang Anda syirikkan. Dan itu sangat-sangat berbahaya bagi negeri ini. Dan saya juga mengamalkan sholawat nariyah, dan saya juga tahu redaksinya bagaimana. Makanya saya mengamalkan sholawat nariyah. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.